Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok tim dari UPTD SMPN 1 Parepare ingin menampilkan hasil diskusi kami terkait tentang telaah asesmen. Adapun anggota dari tim kami yaitu Eka Amalia, Esi Nurul Hairani, Fakira Tunisa, saya sendiri yaitu Villa Yundasyai, dan Handriani. Nah, untuk nomor satu itu eh, diberikan kepada Saudari Handriani, kemudian nomor dua yaitu Fakira Tunaisa dan Esi Nurul Hairani, dan nomor tiga yaitu Eka Malia. Kepada para pemateri, silakan menampilkan hasil diskusi kami. Baik, kepada Saudari Handriani. Baik, terima kasih moderator. Nah, di sini yang pertama terkait apa jenis teknik dan instrumen asesmen yang dikembangkan guru di sekolah. Instrumen yang dikembangkan guru di sekolah itu ada 3, asesmen diagnostik atau asesmen awal, kemudian asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Di sini asesmen formatif itu tekniknya dia untuk pengetahuan sikap spiritual dan sosial dia menggunakan teknik observasi. Sedangkan untuk pengetahuannya dia menggunakan teknik tertulis berupa tes uraian dan penugasannya itu dia berupa soal uraian. Sedangkan untuk keterampilannya dia menggunakan teknik tertulis berupa soal uraian cerita. Kemudian untuk instrumen asesmen pada sikap spiritual dan sosial, dia menggunakan instrumen catatan anekdotal. Kemudian pada pengetahuannya, dia menggunakan instrumen tertulis, di mana instrumen ini digunakan dengan menggunakan pedoman penskoran. Adapun penugasannya itu instrumen yang digunakan berupa rubrik penilaian. Kemudian keterampilannya itu dia menggunakan rubrik penilaian untuk instrumennya. Pada asesmen formatif ini dia menggunakan 4 butir soal. Kemudian untuk asesmen sumatif, teknik yang dia gunakan yaitu berupa teknik lembar observasi. Kemudian adapun instrumen yang digunakan yaitu instrumen lembar observasi, yang dimana lembar observasi ini tidak terdapat pada atau tidak tercantum dalam modul ajar guru. Baik, selanjutnya, apakah instrumen asesmen yang digunakan guru sudah sesuai? Uraikan pendapatmu. Menurut kami, instrumen asesmen yang digunakan itu sudah sesuai dengan teknik asesmen dan tujuan pembelajarannya, di mana untuk mengetahui kemampuan awal siswa, guru menggunakan pernyataan pemantik, dan pertanyaan pemantik yang diajukan oleh guru sudah sesuai atau berkaitan dengan apa yang akan diajarkan atau dipelajari. Kemudian untuk asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif, itu untuk asesmen formatif akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya, sementara untuk asesmen diagnostik dan sumatif itu kami tidak dapat menentukan apakah instrumen asesmen tersebut sudah sesuai karena guru tidak melampirkan asesmen yang ia gunakan pada modul yang diberikan kepada kami. Untuk asesmen formatifnya saya persilahkan kepada pemateri berikutnya. Selanjutnya, kemudian pada asesmen formatif untuk sikap spiritual dan sosial peserta didik, guru menggunakan instrumen catatan anekdotal, di mana catatan anekdotal memuat catatan perilaku, butir sikap, dan tindak lanjut pada masing-masing peserta didik.
pada aspek pengetahuan dan keterampilan, adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu menghitung keliling dan luas bangun datar persegi dan persegi panjang, dan menerapkan konsep keliling dan luas persegi dan persegi panjang untuk menyelesaikan masalah keterampilan. Soal yang digunakan guru dalam tes tertulis teknik yaitu teknik asesmen merupakan kasus yang berkaitan dengan materi keliling dan luas persegi dan persegi panjang. Instrumen asesmen yang digunakan dapat menilai apakah siswa memahami masalah dan dapat menyelesaikan masalah tersebut. Baik, itulah tadi penjelasan dari saudari kita yaitu Fakiratunisa dan Isi Nurul Hairani. Selanjutnya kita beralih ke nomor 3. Saya persilakan kepada saudari Eka Amalia untuk mempresentasikan hasil diskusi. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Untuk soal nomor 3, apa saja yang perlu diperbaiki dari instrumen asesmen yang digunakan guru? Baik, di sini kami melihat terdapat 3 poin yang perlu diperbaiki. Yang pertama itu sebaiknya guru meninjau kembali pedoman penskoran yang dilampirkan karena terdapat perbedaan pada skor maksimum yang dicantumkan. Nah, di mana ketika kami melakukan penjumlahan, hasil yang kami peroleh di situ hanya terdapat 4 skor, sedangkan pada modul ajar yang pada guru tersebut yaitu tertulis bahwa skor maksimumnya itu adalah 10. Kemudian pada poin kedua yang perlu diperbaiki yaitu sebaiknya guru melampirkan instrumen asesmen lisan dan unjuk kerja kegiatan yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, sebaiknya guru melampirkan instrumen asesmen pada lembar kerja yang dilampirkan sebelumnya. Itu penyampaian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi penyampaian dari kelompok kami tentang hasil diskusi terhadap telah asesmen guru. Adapun nanti lampiran asesmen guru kami akan lampirkan pada akhir dari diskusi kami. Kemudian saya ingin menyimpulkan sedikit bahwa asesmen yang dibuat oleh guru sudah sesuai, tetapi jika melihat dari aspek-aspek asesmen yang telah dipelajari, terdapat beberapa bagian yang memang perlu ditambahkan. Nah, itulah tadi pemaparan dari hasil diskusi kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.